Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok distribusi. Dan ini adalah anggota-anggota kami. Distribusi adalah kegiatan pemindahan dan penyaluran barang atau jasa dari produsen hingga sampai ke konsumen. Tujuan distribusi. Tujuan distribusi adalah sebagai berikut. 1. Menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen. Kedua, kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin. Ketiga, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Keempat, konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Contoh tujuan distribusi yaitu seperti saat kamu melakukan transaksi pembelian tiket kereta api. Dalam proses ini, pihak penjualan tiket mendistribusikan layanannya melalui aplikasi digital yang bisa diakses. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam jumlah yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilihan, dan pengangkutan. Contoh fungsi distribusi adalah tukang sayur menjualkan dagangannya, toko baju menjualkan barangnya, kemudian pasar yang menjualkan barangnya kepada konsumen, dan agen sembako yang menjualkan barangnya. Distribusi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen secara langsung. Contohnya adalah ketika petani jual beli sayur secara langsung di pasar. Kedua, distribusi semi langsung adalah distribusi di mana produsen melalui perantara yang juga bagian dari produsen. Contohnya adalah penerbit Gramedia menjual bukunya melalui toko buku Gramedia. Yang terakhir ada distribusi tidak langsung, adalah distribusi di mana produsen menjual barang melalui perantara. Contohnya adalah pabrik minuman menjual barangnya melalui minimarket atau warung. Faktor-faktor distribusi memiliki 6 faktor, yaitu pertama, biaya. Kegiatan distribusi karena biaya dapat menentukan lama waktu distribusi dan kualitas dari distribusi itu sendiri. Kedua, sifat pembayaran merupakan produk dengan harga yang relatif murah dibayar secara tunai, sedangkan yang relatif mahal dibayar menggunakan kredit. Ketiga, jumlah penjualan memiliki 3 jenis, yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Keempat, sifat barang. Bagi perusahaan atau produsen sangat perlu untuk mengecek sifat barang, seperti apakah barang yang akan distribusikan cepat rusak atau tidak. Kelima, tingkat keuntungan. Apabila dalam melakukan kegiatan distribusi yang panjang mengalami kerugian, maka perusahaan 5. Tingkat keuntungan. Apabila dalam melakukan kegiatan distribusi yang panjang mengalami kerugian, maka perusahaan jangan menggunakan distribusi seperti itu. Keenam, modal. Besar kecilnya modal perusahaan akan menentukan distribusi yang lebih pendek atau yang lebih panjang. Selanjutnya adalah mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi adalah kegiatan pemindahan dan penyaluran barang dari produsen hingga ke konsumen. Nah, adapun fungsi untuk mata rantai distribusi adalah untuk mempermudah dan memperlancar proses distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti misal ada produsen di Jatipadang dan konsumen di Jagakarsa. Nah, penghubung antara jarak Jagakarsa dan Jatipadang itulah ya yang merupakan mata rantai distribusi. Adapun untuk faktor-faktor mata rantai distribusi adalah 1. Produk. Perbedaan jenis produk akan memengaruhi dari perlakuan hingga waktu pendistribusian yang dibutuhkan. Selanjutnya ada jarak. Semakin jauh jaraknya, maka semakin sulit mata rantai distribusinya dilakukan.
Yang terakhir yaitu ada pasar, di mana sulit mudahnya mata rantai juga dipengaruhi oleh jumlah pesanan dari konsumen. Semakin banyak tentunya semakin sulit mata rantai distribusinya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.